Di sini aku akan jelasin sedikit tentang peta atau roadmap menuju 100 juta pertamanya kalian dari produk digital. Nah, ini adalah peta yang kalian nggak perlu pakai iklan, ini organik mainnya. Dan ini juga berdasarkan pengalamanku waktu aku dapetin duit sekian lah ya. Nah, ini ada 4 tahap di sini. Jadi ada satu, aku nggak tahu ya, ini aku ngerekamnya pakai Canva by the way, dan aku nggak tahu apakah kursorku itu kerekam atau enggak, tapi mudah-mudahan sih kerekam ya. Atau jangan-jangan enggak lagi ya. Pokoknya kalian lihatnya di yang nomor 1 itu ada bangun kredibilitas. Bangun kredibilitas sebenarnya ini istilah-istilahnya sebenarnya aku pakai bahasa Inggris sebenarnya, cuman ini aku jadiin bahasa Indonesia biar lebih gampang. Nah, yang pertama adalah bangun kredibilitas. Jadi, kalau kita ngomongin mainan produk digital, most likely, kebanyakan, seringnya kita tuh main produk edukasi. Walaupun nggak selalu. Tapi, biasanya yang dilakukan atau diadopsi di Indonesia, bermain produk digital tuh biasanya produk-produk edukasi. Artinya, produk-produk yang kita itu ya gampangnya ngajarin orang. Antar kita sendiri yang ngajarin atau partner kita atau siapapun itu yang ngajarin, yang jelas produknya adalah produk edukasi gitu loh. Karena kan contoh aja gini, misalnya kita jualan kelas gitu kan atau webinar, kan yang ngajar bisa kita atau bisa partner kita atau bisa kita hire orang lain, kan bisa aja, nggak masalah. Kayak misalnya sekolah, kan gurunya nggak mesti yang punya sekolah, kan gurunya ngerekrut karyawan juga kan. Intinya gitu. Jadi produk-produk edukasi yang kita jual itu sebagai produk digital. Nah, namanya produk edukasi, bisnis edukasi, pasti butuh yang namanya kredibilitas. Tapi gak usah pusing dulu, wah kredibilitas berarti kita harus punya bukti, harus punya portofolio, pengalaman, sertifikasi, segala macam. Enggak, jawabannya enggak. Jadi, kredibilitas itu kredibilitas itu sebenarnya sesimpelnya adalah bukti. Bukti bahwa kalian itu memang benar tahu apa yang kalian omongin. Kalian gak cuma cuap-cuap doang, yang cuma teori doang, taunya kalian cuma ngarep duit doang, padahal kalian tidak terbukti ilmunya gitu. Nah, itu yang nggak boleh memang. Tapi kalau kalian sudah terbukti, kalian punya buktinya, nah itu disebut kredibilitas, biar orang tuh percaya sama kalian. Karena kalau misalnya kalian cuma cuap-cuap doang, maka efeknya adalah kalian akan punya ya perasaan gak enak juga gitu, beban batin, dan juga ujung-ujungnya kalian juga susah jualannya karena kalian tuh nggak punya bukti bahwa kalian itu punya apa yang diinginkan oleh audiens atau diinginkan oleh si calon customer. Kalau calon customer itu pengen belajar soal cara jualan online, maka pasti keinginannya dia adalah pengen dapat duit. Nah, kalau misalnya kalian aja yang sebagai pengajar aja nggak punya duit, gimana caranya kalian nunjukin ke orang cara dapat duit? Jadi kan kayak begitu kan. Jadi kredibilitas itu menunjukkan bahwa kalian itu beneran punya buktinya gitu loh. Sesimpel itu doang. Nah, kredibilitas itu sebelum kalian main sosmed, ya ini kalian udah bikin sosmed sih, tapi maksudnya sebelum kalian numbuhin follower, sebelum kalian jualan, kalian tuh harus bikin kredibilitasnya dulu gitu loh. Karena dengan begitu, itu tuh ibaratnya kayak fondasi rumah kalian. Kebanyakan orang ketika mereka udah mulai posting bikin konten, itu mereka tuh langsung ngarep kayak viral, dapetin views banyak, follower banyak, pembeli banyak. Padahal langkah pertamanya bukan itu dulu. Langkah pertamanya adalah bikin fondasi rumahnya dulu. Karena kalau misalnya kita bikin postingan promosi jualan ke sebanyak-banyaknya orang, itu tuh ibaratnya kayak kita nyebarin brosur gitu. Kalau misalnya kita punya outlet atau punya warung gitu, terus kita promosi, itu tuh kan berarti kita seolah-olah kayak ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk belanja di kita kan. Which is benar, memang begitu marketing. Tapi ibaratnya gini loh, kalau misalnya kalian nggak membangun fondasinya, nggak membangun kredibilitasnya, ibaratnya kayak kalian udah ngundang-ngundang orang nih untuk datang ke tokonya kalian. Tapi waktu orang buka pintu tokonya, lah kok ternyata tokonya tuh jorok, ada debu di mana-mana, terus kayak produk displaynya tuh nggak bener lah, terus SPG-nya juga nggak jelas lah. Jadi nggak indah sama sekali. Artinya apa? Orang nggak akan percaya dan mereka akan keluar lagi. Gitu loh. Nah, fungsinya kredibilitas tuh kayak gitu. Jadi memperindah dulu tokonya kalian, membuat orang lain percaya, baru setelah itu kita akan cari sebanyak-banyaknya orang di luar sana untuk datang ke tokonya kita. Jadi kan kayak gitu kan langkahnya.
Nah, kredibilitas tuh fungsinya kayak gitu. Jadi kredibilitas sesimpel kayak postingan-postingan apa yang kalau kita tunjukin ke orang itu, orang tuh kayak, oh iya ya, gue percaya sama nih orang. Gue percaya, gue mau bayar dia, gue rela bayar dia, gue rela dengerin apa yang diajarin. Gitu loh. Kalian gak akan pernah ngeliat orang yang berbisnis edukasi di luar sana yang gak punya kredibilitas. Semua mereka punya kredibilitas gitu. Aku udah bangun kredibilitas juga di akunku. Dan kalaupun ada, kayak aku tahu ada yang berhasil pecah telur dari jualannya, walaupun dia nggak ngebangun kredibilitas sama sekali, tapi somehow dia pecah telur. Tapi aku yakin banget itu akan susah ke depannya. Oke lah, itu pecah telur beruntung lah. Tapi setelah itu gimana? Gitu loh. Itu baru satu orang, kamu jualan ke satu orang pecah telur. Tapi gimana kalau kamu jualan ke 1.000 orang gitu? Udah waktunya scale up, kamu jualan ke 1.000 orang, tapi kamu nggak megang bukti. Persentase dari 1.000 orang yang akhirnya beli itu berapa? Itu kayak karena memang teorinya kalian harus bangun kredibilitas dulu gitu loh. Jadi itu ya, paham ya, kredibilitas dulu. By the way, kalian tuh nggak boleh lengkap tahap-tahap ini. 1, 2, 3, 4 ini harus berurutan. Kredibilitas dulu, oke? Nah, setelah kredibilitas sudah dibangun nih, kalian misalnya udah posting nih sesuatu yang membangun kredibilitas kalian. Kalian nanti itu gak usah banyak-banyak, by the way, gak usah banyak-banyak. Kayak misalnya kalau kalian lihat akunku di bagian depan, kalau misalnya kalian klik profile akunku, di bagian paling atas itu ada postingan-postingan, ada highlights, dan juga ada tulisan di bio yang menggambarkan kredibilitasku. Nah, dengan begitu, ketika orang ngeklik akunku, mereka akan mudah menemukan kredibilitasku. Jadi, ketika orang ngeklik kan, kalau orang mau nge-follow kita kan pasti mereka klik dulu kan profile kita, terus mereka lihat dulu dong secara keseluruhan konten atau postingan kita gimana gitu loh. Kalau misalnya secara keseluruhan oke, rapi, menarik, bagus, mereka akan follow. Ya, condong akan follow, seharusnya follow gitu loh. Nah, berarti waktu mereka melihat, mereka pengen, misalnya aku sharing soal cara dapetin duit dari sosmed, oke? Nah, ketika orang pengen follow aku, mereka kan ngeliat dulu gitu loh, apa kredibilitasku, apa buktinya aku berhak untuk membicarakan soal cara dapat duit dari sosmed. Karena kalau misalnya aku cuma teori doang dan cuap-cuap doang, orang nggak akan mau follow, apalagi beli gitu. Jadi orang akan ngeliat itu dulu, artinya orang mencari kredibilitas kita dulu, gitu loh. Oke, tapi sampai sini jangan anggap bahwa kredibilitas harus portofolio, sertifikasi, sarjana tertentu, enggak. Ya, enggak, jawabannya enggak. Karena ada triknya untuk gimana caranya ngebangun kredibilitas walaupun kalian nggak punya pendidikannya, nggak punya sertifikasi, nggak punya apa ya. Ya, pokoknya kalian belum expert lah gitu loh. Belum ada pengalamannya, belum banyak-banyak banget lah. Itu bisa cara kredibilitasnya muncul, itu bisa. Oke? Tapi kita ke tahap 2 dulu, karena waktu kita udah mepet. Yang kedua adalah setelah kalian sudah bangun fondasi tokonya, udah bagus nih, udah cantik, baru kalian ibaratnya nyebarin brosur gitu, kalian marketing, ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk main ke tempatnya kalian, untuk ke tokonya kalian gitu loh. Jadi, ya karena kan toko kalian udah bagus dong, kalian udah terpercaya, ya waktunya kita menggayat sebanyak-banyaknya mata untuk melihat ke arah kita. Ya, kasarnya ya kita pengen flexing sedikit gitu bahwa gue punya kredibilitas. Apakah lu termasuk orang yang tertarik dengan topik yang gue omongin, misalnya cara dapat duit dari sosmed? Kalau emang lu tertarik, gue punya kredibilitasnya. Ayo dengerin gue, bahkan kalau bisa ya ikut programnya gue. Itu contohnya gitu. Ya, jadi kalian sudah punya kredibilitas, tugas PR kalian baru sekarang nyari sesuatu yang kalian bisa jangkau sebanyak-banyaknya orang. Cara menjangkaunya gimana? Ya viral, kontennya harus viral, jujur aja. Tapi gak usah khawatir viral itu gimana, karena viral itu gak bisa dikontrol. Jadi ada banyak teori-teori viral, tapi seteori-teorinya itu tetap aja gak bisa dipastikan. Jadi kayak yang bisa kita lakukan itu adalah berusaha sebaik mungkin untuk akhirnya viral. Tapi itu tetap aja gak bisa dikontrol. Karena kalau misalnya itu bisa dikontrol, ya semua orang yang ngajarin konten udah viral semua. Tapi kan nyatanya enggak kan. Konten mereka yang viral tuh dari 10 tuh berapa sih? 1 paling. Jadi memang nggak viral terus gitu. Tapi meskipun begitu, ada formulanya memang yang kalau misalnya kalian
pakai formula itu, persentase kemungkinan akan viralnya itu jauh lebih tinggi. Itu ada, tipe-tipe postingan, tipe-tipe kontennya itu ada. Ya, dan itu yang aku praktekin juga di akunku waktu kontenku viral gitu. Tapi memang nggak semua konten itu harus viral. Kayak misalnya aku misalnya hari ini aku posting gitu. Aku nggak ada niatan hari ini untuk viral tuh. Karena memang nggak semua postingan kita dimaksudkan untuk viral gitu. Tapi ketika kita butuh viral, ya silahkan cari yang viral gitu. Jadi di PR kalian ini ya, tahap kedua, ini baru kalian cari yang viral. Jangan stop sebelum kalian dapat viral. Kenapa? Karena kalau kalian dapat viral, kalian akan dapat banyak exposure, kalian akan dapat banyak traffic. Traffic itu by the way adalah kayak orang yang lewat depan toko itu namanya traffic. Orang lalu lalang, ya traffic, itu namanya traffic. Jadi kita tuh pengen orang tuh sebanyak-banyaknya untuk lewat depan tokonya kita, dengan harapan mereka melihat tokonya kita kan, ya kan? Itu harapannya. Jadi kalau di dunia sosmed berarti gimana cara untuk menggait sebanyak-banyaknya orang? Ya pakainya konten yang viral, posting yang viral gitu. Jadi tahap kedua adalah PR kalian cari sesuatu yang benar-benar sampai bikin kalian viral. Dapetin 1 juta views, 100.000 views, 4 juta views, 10 juta views, kayak gitu loh. Karena toh kalian sudah punya kredibilitas. Jadi kalau misalnya kalian dapat 1 juta views gitu, 1 juta views, let's say ada 50% orang akhirnya ngeklik profil kalian. Misalnya berarti itu 500.000 orang. 500.000 orang ngelihat akun kalian, terus kalian punya kredibilitas di situ. Ya harusnya kan pasti ada dong sekian persen dari 500.000 itu yang akhirnya beneran follow. Gitu. Ya 500.000-nya nggak akan follow semua pasti. Tapi pasti kan harusnya ada sekian persen yang akhirnya follow gitu loh. Setidaknya 1.000 orangnya follow, 100.000 orangnya follow gitu loh. Nah itu kan harapannya. Jadi kredibilitas itu tuh seperti saringan gitu loh. Kalau misalnya orang sudah masuk ke tokonya kita, mereka tersaring dengan kredibilitasnya kita dan mereka tertarik dan akhirnya mereka follow. Oke, jadi itu tugas kedua. Setelah kita sudah dapetin exposure begitu, udah dapet lumayan traffic itu by the way nggak ada patokannya. Tapi ya kalau udah ratusan ribu ke atas, jutaan itu udah banyak lah gitu loh. Nah kemudian barulah kita jualan. Nah jualan itu memang aku pernah bilang bahwa jualan itu dari awal juga nggak masalah sih. Memang iya. Tapi idealnya tuh kayak gini sebenarnya gitu. Idealnya adalah kalian kredibilitasnya dulu dibangun, terus bangun trafficnya dulu, kemudian baru jualan gitu. Jadi di sini kalian udah mulai jualan karena kalian sudah punya pengikut juga seharusnya, baru kalian jualan. Ya, nah yang ketiga ini nggak ada stopnya ya, jadi non-stop jualan lagi kayak gitu. Nah, yang keempat itu networking. Apa hubungannya networking? Nah, networking itu jadi maksudnya waktu kita udah punya duit nih, udah punya cash flow, kita tuh harus networking. Maksudnya kayak kita kenalan sama orang-orang yang ada di industri kita atau bahkan sama pebisnis online lain. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan exposure kita, itu akan meningkatkan kredibilitasnya kita. Jadi jangan jadi orang yang kayak diem aja di kamar gitu loh. Dapat duit iya sih, tapi kayak di kamar aja gitu. Jangan gitu. Keluar, ikut seminar, ikut workshop, ikut gathering apalah gitu, sesama pebisnis online, sesama content creator, sesama marketer gitu loh. Kalian kenalan, kalian dokumentasi, saya baru kenalan sama si A, dia tuh terkenal banget di industri ini, senang banget bisa ketemu beliau gitu loh. Jadi terbuka gitu loh sama industrinya, karena itu akan meningkatkan leverage atau privilege-nya kalian gitu. Jadi networking juga non-stop. Jadi ya silakan kalian targetin setiap kali ada workshop kalian harus ikut misalnya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi itu ya, tapi stepnya kredibilitas, traffic dulu, produksi, abis itu networking. Nah, produksi dan networking itu terus-terusan dilakuin. Sementara yang kredibilitas dan viralitas itu nggak mesti terus-terusan dilakuin. Itu boleh sesekali. Jadi misalnya bulan ini kita cari yang viral yuk. Lakuin gitu. Tambah kredibilitasnya yuk. Cari sertifikasi atau cari testimonial, cari apalah itu. Pokoknya yang bisa menambahkan kredibilitas silakan gitu. Jadi nomor 1 dan 2 kalau sudah dibangun di awal itu nanti dia jadi nggak terlalu harus repetitif, tapi boleh sesekali, sebulan sekali. Tapi ya jangan ditinggalin banget juga. Tetap kalian bangun kredibilitas lagi, tapi nggak sesering yang awal gitu loh. Tapi yang produksi dan networking itu lanjutin terus-terusan gitu. Nah itulah gamenya, cara bermain untuk mendapatkan 100 juta pertama
di produk digital. Oh ya, tapi sebelum itu aku punya sesuatu buat kalian dulu. Gimana caranya step by step kalian bisa dapetin 100 juta pertama kalian secara, ini petanya. Jadi ya silakan kalau kalian pengen praktekin silakan. Tapi buat kalian yang pengen lebih lanjut lagi, pengen aku bantuin, gimana misalnya kayak tadi kan aku suruh bangun kredibilitas. Kalau kalian pengen tahu caranya gimana sih kredibilitas tuh terbangun walaupun kita tuh nggak expert. Terus untuk bagian traffic dan virality, gimana sih caranya menggait sebanyak-banyaknya orang, gimana apa rumus viral yang selama ini aku pakai yang tidak menjamin viral tapi meningkatkan persentase viralnya menjadi lebih tinggi. Gitu loh. Apa rumus yang aku pakai itu ada sekitar 2 atau 3-an lah ya. Terus yang ketiga adalah produksi dan jualan. Gimana caranya bikin produk yang bener-bener modalnya nol, produk digital yang modalnya bener-bener nol, bikinnya gampang. Dan aku sendiri waktu ngelakuin itu waktu aku launching, itu aku pecah telur hampir 40 juta dalam 2 minggu pakai produk itu. Produk digital yang aku pengen ajarin di yang nanti ya. Terus yang keempat adalah networking. Ya, networking aku nggak ajarin, tapi 1, 2, 3 ini yang paling penting ya, karena kan kalau networking ya tinggal kenalan gitu loh, ikut seminar, ikut workshop, kenalan gitu, gampang gitu. Tapi yang 1, 2, 3 ini yang krusial. Aku pengen ajak kalian untuk kalau mau yang lebih intensif di programku yang ini adalah kelas SMM, Skill Monetization Mastery. Jadi di sini aku akan bahas lebih detail gimana tadi ya, peta yang tadi itu aku bocorin satu persatu jenis kontennya. Jadi kayak misalnya tadi yang bagian kredibilitas, kontennya itu apa aja. Terus yang bagian traffic, kontennya itu kayak gimana untuk dapetin viral. Terus yang bagian produk apa yang terbaik untuk pemula dan gampang dibikinnya itu apa, dan gimana cara jualannya juga secara teknis aku kasih tahu gitu cara jualannya. Jadi ini yang aku lakuin sendiri ya, setelah ini pengalamanku ya. 13 juta waktu itu pernah 1,5 jam, 40 juta kurang dari 2 minggu, dan juga ratusan juta dalam waktu yang 2 bulan aja gitu. Tapi ingat teman-teman, aku nggak janji hal-hal manis mungkin seperti apapun yang pernah kalian beli di luar sana yang pernah janji-janji kayak gitu. Aku nggak janji kayak gitu. Tapi yang aku janjikan adalah aku akan buka dapur gimana bisnis produk digital ini pakai bantuan AI jadi lebih gampang di sosmed. Dan aku juga janji kelas ini akan worth it dan kalian nggak akan merasa tertipu dengan kelas ini. Kalaupun kalian merasa ini nggak worth it, kita ada refund H+1 maksimal. Jadi kalian udah join nih, terus kalian lihat kan, oh ternyata nggak worth it, maksimalnya H+1 setelah join itu kalian minta refund, silakan. Kita refund 100% gitu. Jadi silakan kalau misalnya kalian mau belajar ini tanpa tools berbayar dan biaya apapun tambahan lainnya. Terus tanpa harus ngiklan juga, ini organik, jadi kalian nggak perlu repot-repot ngiklan. Kalau misalnya kalian nggak mau repot iklan, kalian walaupun kalian nggak ngerasa expert bisa. Dan ini pastinya ya bukan MLM, asuransi atau scam ya, karena kita produk digital. Terus aku akan ajarin gimana cara bikin bisnisnya, produknya, dan cara bikin konten jualannya. Dan pasti ada grup juga dan ada modul gratis yang update ya, jadi update modul gratis bisa aja. Terus juga kalau misalnya kalian belum punya personal branding, gimana caranya? Kalau misalnya kalian total beginner, kalian benar-benar pemula banget, walaupun kalian modalnya kecil, karena aku sendiri pernah modalnya tuh benar-benar nol, kecuali ya HP, internet, tapi benar-benar nol secara cash itu nol pernah. Dan akhirnya dari situ aku putar-putar duit sampai akhirnya ratusan juta gitu. Walaupun kalian gaptek, bisa juga belajar dari nol. Walaupun follower kalian juga baru bikin akun, gak ada follower sama sekali, bisa. Dan bisa tanpa tunjukin muka. Walaupun gak recommended sih kalau misalnya kalian gak berani nunjukin muka. Of course kalau misalnya kalian berani nunjukin muka kayak video begini, itu akan lebih baik. Tapi apakah bisa? Dari yang aku lihat ternyata bisa-bisa aja. Oke? Dan ini beberapa bukti yang aku tampilin ya. Ini juga salah satu maksudnya ini peserta waktu gelombang 1 dari kelas SMM, dan mereka bilang ini worth it banget, lebih dari impas, lebih dari harganya, value-nya lebih tinggi daripada harganya gitu. Ya, itu yang aku bisa janjiin ke kalian bahwa worth it banget untuk ikut kelas ini. Dan juga setelah kelasnya itu kan by the way modul-modul gitu kan di website, tapi kita juga akan ada tambahan acara live di Zoom. Yang terdekat ini, waktu aku rekam ini, itu di tanggal 23 Maret, which is kayak, kalau ini direkam, ini berarti kayak lusa gitu loh, atau kayak besok lah. Itu di jam 12.45 sampai jam 15.
waktu Indonesia Barat dan ada rekamannya ya. Jadi untuk live-nya sendiri itu terbatas 500 peserta ya, dan ada juga replay acaranya. Jadi kalau misalnya kalian juga butuh untuk acara live-nya juga ada ya. Jadi daftar isinya adalah bocoran cara terbaik hasil duit online tanpa freelance dropship dan affiliate reseller bangun brand ya, which is ya produk digital kita jualannya. Terus bocorannya apa produk digital yang paling laku yang sepengalamanku jualan. Terus cara produksi produknya secara teknis benar-benar nol. Cara jualannya juga secara teknis. Kalian nanti aku kasih lihat modul-modulnya seperti apa. Terus juga ada strategi 10.000 follower IG pertamanya kalian gitu. Kalau misalnya kalian nanya apakah ini cocok untuk kalian, jawabannya cocok ya, karena yang nggak cocok itu antara pemalas atau ada background karir yang aku rasa masih belum srek gitu loh untuk belajar kayak begini, yaitu adalah orang-orang yang pekerja lapangan, TNI, polisi dan seterusnya. Itu agak-agak kurang cocok sih sepenglihatanku ya. Jadi itu cuma 179 aja nih. I guarantee you guys it's gonna be worth it. It's gonna be worth every penny you spend. Jadi akan sangat-sangat worth it. Atau ya tadi ya, atau kalian bisa refund H+1 maksimal gitu. Nah, aku akan kasih lihat sedikit mungkin ya. Nah ini 3 modulnya. Jadi pertama ada digital business canvas, ini bisnis modelnya, belajar bisnis model di sini. Terus juga di chapter berikutnya ini adalah bagian teknis-teknisnya. Nah ini kayak gini. Jadi ini to the point banget, nggak pakai teori bertele-tele kayak begini. Ya ini bahkan ada strategi-strategi yang mungkin kalian belum pernah dengar nih. Ada kayak chunking, ada script jualan di webinar. Kalau misalnya kalian pengen jualan di webinar, ini ada scriptnya. Ada SH, SW, aku nggak bisa sebutin itu apa. Tapi ya itu aku yakin kalian belum pernah dengar. Gitu. Strategi chunking juga aku yakin belum pernah dengar. Messaging dan angle kadang banyak orang yang juga belum pernah dengar gitu. Dan juga aku di situ kasih ada 3 funnel. 3 funnel yang terbukti bikin laris gitu ya. Nah, itu sneak peek di dalam kelasnya. Dan juga jadi kalau misalnya kalian tertarik, nanti kalian klik aja link yang ada di sekitaran video ini. Kalau misalnya video ini kalian scroll ke bawah, itu nanti akan ada tombolnya. Tombol itu kalian klik, kalian akan diarahin ke halaman seperti ini. Nah, nanti waktu daftar kalian klik aja tombol paling bawah. Nah, di tombol paling bawah ini kalian ya udah daftar aja. Nah, ini kalian isi lah ya, nama Gusti. Terus ini ya, kalau misalnya kalian pengen kelasnya aja, kalian pilih yang ini. Tapi kalau misalnya kalian mau tambah acara live Zoom sama akunya, kalian klik ini nih. Ini tambahin tiketnya. Jadi kalian ordernya juga. Ini murah, harganya cuma 11.000 doang. Ya 11.000 doang untuk acara live-nya. Gitu. Jadi tambah 11.000 doang, abis itu udah gitu. Tapi kalau misalnya kalian cuma mesen live-nya doang gitu, kelasnya nggak dipesan, jadi cuma 11.000 doang, ini nggak bisa. Jadi kalian harus pesan sama kelasnya juga minimal gitu. Kalau kelasnya doang tanpa live Zoom gimana? Bisa gitu. Yang nggak bisa itu cuma Zoom-nya doang. Sama juga bawahnya sih. Kalau misalnya tiket privat konsultasi doang, misalnya kalian pilihnya 1 gini doang, ini juga nggak bisa. Ya jadi minimal tuh harus ada yang ini nih, yang kelasnya. Ya kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau tambah tiket privat konsultasi 1 one on one sama aku, bisa 2 jam. Tambahin aja. Terus sama Zoom ini ya. Jadi segini ya, kalau misalnya kalian nggak mau ya udah silakan sebegini aja. Ini udah termasuk sama yang live Zoom. Habis itu udah kalian klik selesaikan order. Abis itu ya udah kalian ikutin aja pendaftarannya, oke? By the way, kalau misalnya kalian mau ikut live Zoom-nya, lagi-lagi itu tanggal 23 paling dekat ya. Aku nggak tahu kalian nonton ini tanggal berapa, jadi kalian cek aja tanggal yang tersedia itu untuk live Zoom-nya tuh tanggal berapa. Tapi untuk materi kelasnya itu selalu bisa ditonton lagi, oke? Jadi kurang lebih itu materinya. Semoga kalian enjoy dan I'll see you guys in the next one. Bye.